Ayo, mari kita bernyanyi dengan penuh semangat dan dengan penuh kegembiraan membunyikan riuh untuk memuji nama terhormat dengan lantang. Alma mater kita sayang, Waseda, Waseda, Waseda. Ini adalah terjemahan lirik lagu kebanggaan Universitas Waseda Tokyo. Universitas Waseda, kampusnya Jerome Pauline dan Waseda Boys. Ya, betul banget. Didirikan pada tahun 1882, Waseda University telah menghasilkan banyak orang yang berprestasi, banyak diantaranya kemudian menjadi Perdana Menteri. Dalam beberapa tahun terakhir, dua alumni Yoshiro Mori dan Keizo Obuchi telah memimpin negaranya. Tapinya, Waseda juga menghasilkan hal lain yang sungguh berbeda. Skandal tingkat tinggi. Hai Velas, dengan Vel dan Glo di sini. Kali ini kita ngebahas kasus kelam dari kampusnya Waseda Boys nih. Cus kita melipir ke Jepang. Dari tahun 1998 hingga 2003, Shinichiro Wada dan banyak anggota klub Super Free, semuanya siswa dari sekolah bergengsi, mengadakan pesta sosial untuk mencari siswi, membuat mereka mabuk, dan kemudian meruda paksa mereka. Pada malam tanggal 18 Mei 2003, sekelompok 20 mahasiswa termasuk satu mahasiswi mengadakan pesta di sebuah pub di distrik Roppongi di pusat kota Tokyo. Setelah mabuk, 5 mahasiswa laki-laki menyeret satu mahasiswi tersebut keluar dari bar dan meruda paksanya di tangga. Saat menyelidiki insiden tersebut, polisi menangkap 5 mahasiswa dari Universitas Waseda dan Universitas Gakushūin pada tanggal 19 Juni 2003 atas tuduhan ruda paksa berkelompok. Kelima mahasiswa laki-laki tersebut merupakan anggota klub Super Free yang dipimpin oleh Shinichiro Wada, mahasiswa tahun kedua di Universitas Waseda. Super Free adalah klub sosial yang didirikan pada tahun 1982 yang menyelenggarakan acara antar universitas untuk mempromosikan pertukaran persahabatan antar mahasiswa dari berbagai universitas. Super Free sangat terkenal di kalangan pelajar di Tokyo dan menyelenggarakan banyak acara pertukaran di bar atau klub dengan peserta hingga 2000. Selama penyelidikan, anggota Super Free yang dipimpin oleh Wada berulang kali melakukan ruda paksa dengan kekerasan setelah mengundang mahasiswi ke pesta. Wada dan 13 anggota kelompoknya ditangkap pada 19 Juni 2003 karena ruda paksa berkelompok. Selain Waseda University, ke-14 mahasiswa ini semua berasal dari universitas bergengsi di kawasan ibu kota seperti University of Tokyo, Keio University, dan Gakushūin University. Berdasarkan keterangan saksi, polisi menetapkan bahwa Super Free adalah organisasi ruda paksa berkelompok yang sistematis. Pada tahun 1994, Wada pindah ke Universitas Waseda, salah satu sekolah swasta terkemuka di Jepang. Dia mengambil jurusan ekonomi dan politik. Pada tahun 1995, ia menjadi presiden klub Super Free. Wada bekerja paruh waktu di klub malam selama 2,5 tahun. Sambil kerja, dia belajar untuk menjalankan klub. Setelah berhenti dari pekerjaannya, pada bulan April 1998, ia berhasil menyelenggarakan pesta besar bernama Super Free dengan 500 peserta, yang menarik minat banyak mahasiswa dari sekolah lain. Sejak saat itu, Wada berkonsentrasi mengelola aktivitas klub. Super Free hanya memiliki sekitar 30 anggota, tetapi memiliki hierarki yang ketat. Masing-masing disebut Army 1, Army 2, dan Remaja. Seorang mantan anggota mengatakan alasan bergabung dengan klub tersebut adalah karena klub tersebut mengiklankan mampu menjadi seorang pria. Tugas utama para anggota adalah menjual tiket pesta di universitas. Wada menugaskan setiap siswa laki-laki untuk menjual 3.000 tiket. Brosur undangan dicetak dengan tinta merah karena menurut Wada warna merah membangkitkan emosi. Tiket acara dijual seharga 4.000 yen untuk pria dan 3.000 yen untuk wanita. Hal ini memberikan sumber pendapatan bagi klub Super Free. Setiap anggota junior yang menjual lebih dari 10 tiket harus membayar Wada 2.000 yen. Army 1 dan Army 2 masing-masing harus menyerahkan 1.000 dan 1.500 yen kepada Wada. Semakin banyak tiket yang mereka jual, semakin tinggi posisi mereka di organisasi.
Pemimpin Army 1 dengan mudah mendapatkan 700.000 yen per bulan. Keuntungan WADA dikatakan lebih dari 10 juta yen per tahun. Ketika Super Free menjadi klub antar sekolah yang disegani di kalangan mahasiswa, WADA mulai merencanakan ruda paksa berkelompok. Sejak April 1998, anggota Super Free mengadakan pesta di pub dekat stasiun Takadanobaba setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat untuk menyambut mahasiswa baru dan membantu mereka berteman dengan mahasiswa dari banyak universitas, belajar secara berbeda. Menurut keterangan saksi, anggota Super Free menargetkan mahasiswi tak berdosa dari kota setempat, membuat mereka mabuk dan memisahkan mereka dari pacar mereka. Jika berhasil, kelompok mahasiswa laki-laki tersebut mengajak si mahasiswa yang mabuk tersebut ke lokasi lain dan berkata, "Ayo kita bertemu beberapa teman." Ini adalah taktik untuk memancingnya ke apartemen WADA. Pada bulan April saja, lebih dari 20 mahasiswi menjadi korban Super Free. WADA mengaku, Kami berharap bisa membuat seorang gadis mabuk tanpa curiga apapun. Orang yang memancing gadis itu keluar dari bar akan menjadi orang pertama yang menganiaya korbannya. ketika anggota Super Free melakukan kejahatan di klub malam di pusat kota Tokyo, mereka menggunakan metode yang lebih canggih. Para anggota yang dibagi menjadi 3 kelompok bertugas menggiring para mahasiswa laki-laki dan perempuan menuju pesta, mendaftar di pintu masuk, dan menjaga dengan baik bagi yang masuk ke ruang pesta. Di pintu masuk, mahasiswi cantik menerima kartu VIP dan memberikan perlakuan khusus. Namun, mereka adalah tujuan klub. Mahasiswi VIP diundang ke ruang VIP dan menikmati koktail khusus yang dicampur oleh para anggota. Koktail diisi dengan vodka 96 derajat. 5-10 anggota kemudian membawa mahasiswi yang mabuk ke kamar pribadi. Mahasiswa dan mahasiswi yang tersisa diundang ke pesta kedua di berbagai lokasi, terutama bar. Pesta tersebut sebagian besar dihadiri sekitar 60 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Para mahasiswi dibujuk keluar oleh anggota Super Free dan diruda paksa di tangga dan kamar mandi. Sepatu, dompet, dan ponsel mereka kemudian dirampas sehingga tidak mungkin untuk melarikan diri. WADA bersembunyi dengan memanipulasi anggota lain. Ketika dia melakukan kejahatan, dia selalu melibatkan beberapa anggota. Saat WADA mengetahui ada yang tidak berpartisipasi, dia menyerang dan mengancam. Dia membuat semua orang di sekitarnya terlibat dalam kejahatan tersebut, dan sejak saat itu, tidak ada yang berani melapor ke polisi. Selain itu, WADA juga merekam video atau mengambil foto untuk memastikan korban tetap diam. WADA pernah mendapat masalah ketika seorang korban memohon kepada suatu geng kriminal terorganisir untuk membantunya membalas dendam. Geng kriminal tersebut menuntut WADA membayar gadis ini 10 juta yen. Namun WADA bernegosiasi dan setuju untuk membayar hanya 5 juta yen. Ketika kasus ruda paksa terungkap pada 18 Mei 2003, WADA mengirim email ke geng tersebut dengan instruksi, Jangan menerima wawancara dari media, atau Anda harus membayar saya keuntungan dari penjualan tiket. Super Free dibubarkan pada 22 Juni 2003. Penangkapan anggota klub mendorong banyak siswi lainnya untuk melapor bahwa mereka telah diruda paksa. 12 orang teridentifikasi sebagai korban. Namun, jumlah korban sebenarnya diperkirakan mencapai beberapa ratus. Polisi menemukan foto korban penyerangan yang diduga untuk mengintimidasi dan membungkam mereka. Anggota Super Free bahkan memiliki panduan dalam melakukan kebejatan, lengkap dengan nasihat bagaimana menenangkan korban setelahnya. Kocak sini. Kasus Super Free mengejutkan Jepang dan memicu perdebatan sengit mengenai ruda paksa di media. Ada tanggapan bahwa tekanan akademis yang intens selama bertahun-tahun menyebabkan kejiwaan para terdakwa menjadi tidak normal. Pendapat lainnya adalah perasaan superior saat masuk universitas ternama membuat mereka begitu sombong hingga merasa aturan tidak berlaku bagi mereka. WADA dan kaki tangannya didakwa dengan 3 tuduhan ruda paksa. Pada tanggal 2 November 2004, Pengadilan Distrik Tokyo menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada WADA. Dia mengajukan banding namun ditolak oleh pengadilan pada bulan Juni 2005. 13 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara antara 2 dan 10 tahun. Setelah kejadian tersebut, sebuah undang-undang diberlakukan berdasarkan KUHP Jepang untuk mengadili peruda paksa berkelompok.
Oke Vela, sekian kasus kali ini. Makasih udah mampir di kita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Bye-bye.